Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai isu-isu politik. Perkenalkan, nama saya Safa Adianila dengan NIM 226. Di sini ada rekan-rekan saya yang dimulai dari Saya Anastasia Nurila dengan NIM 204. saya Putri Amalia dengan NIM 254. Saya Nesya Odalia dengan NIM 245. Saya Wadatin Azima dengan NIM 212. Selamat menonton, enjoy! Nesya Odalia di Selatan. Baiklah, saya mendapat isu bidang birokrasi. Saya memilih kasus mafia Kalimantan Timur. Alasan saya memilih karena dampaknya terhadap masyarakat adat, kelemahan sistem administrasi pertanahan, dan relevansinya dengan pengembangan IKN. Topik ini penting untuk mendorong reformasi hukum, perlindungan hak masyarakat, serta pengelolaan tanah berkelanjutan. Kondisi saat ini masih menjadi masalah besar yang dipengaruhi oleh sejumlah kelemahan dalam birokrasi pertanahan. Dampak dari kasus ini memiliki banyak konsekuensi. Pemilik tanah terutama masyarakat adat sering kehilangan tanah mereka secara ekonomi yang mengakibatkan kehilangan mata pencarian. Solusinya adalah reformasi birokrasi termasuk penerapan sistem administrasi pertanahan yang transparan, digital, dan efisien. Baiklah, sekian dari saya. Baiklah, terima kasih kepada Nesya Odalia. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Wadatin Azima. Baik, terima kasih Safa. Saya akan membahas materi mengenai pelayanan publik. Isu yang saya ambil itu mengenai ketimpangan akses kesehatan dalam pelayanan publik di Indonesia, yakni adanya ketidakmerataan tenaga medis dan fasilitas. Kenapa saya mengambil isu ini? Karena menurut saya kesehatan itu adalah hak dasar yang memang seharusnya dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tapi sayangnya Indonesia sendiri itu masih menghadapi tantangan dalam ketersediaan fasilitas dan tenaga medis. Untuk dokter sendiri itu hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Pulau Bali saja. Sementara untuk daerah Indonesia bagian timur seperti NTT itu hanya memiliki 1-3% tenaga medis. Nah, kurangnya tenaga medis dan fasilitas di Indonesia, khususnya untuk daerah terpencil, itu tentunya menjadi masalah yang menghambat pemerataan pelayanan kesehatan. Faktor utama yang menyebabkan hal ini itu meliputi ekonomi, retensi tenaga medis, dan kebijakan distribusi yang memang belum optimal. Faktor ekonomi berperan besar karena insentif yang minim dan pendapatan puskesmas yang rendah untuk daerah terpencil, seperti NTT. Kondisi ini membuat tenaga medis itu lebih memilih wilayah dengan fasilitas ekonomi yang lebih baik. Selain itu, masalah retensi tenaga medis juga menjadi sorotan. Tenaga medis cenderung meninggalkan daerah terpencil karena kurangnya insentif finansial maupun non-finansial, serta minimnya peluang untuk pengembangan karir mereka. Di sisi lain, kebijakan distribusi tenaga medis itu belum mampu secara efektif untuk memenuhi kebutuhan wilayah dan kekurangan fasilitas dan tenaga medis. Nah, sebagai solusi dari permasalahan ini, itu perlu dilakukan peningkatan insentif finansial dan penyediaan fasilitas penunjang, pengembangan infrastruktur di daerah terpencil, dan
dan optimalisasi kebijakan redistribusi tenaga medis. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelayanan kesehatan itu dapat menjadi lebih merata, adil, dan berkualitas untuk seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih, Bapak. Baiklah, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya kepada Rizka dan Nurila, dipersilakan. Baiklah, terima kasih Sapa. Saya akan menyampaikan materi saya mengenai kebijakan publik dengan judul Problematika Kualitas Kebijakan Publik di Daerah. Alasan memilih isu tersebut karena kebijakan yang kurang berkualitas dapat menghambat pembangunan daerah dan pelayanan terhadap masyarakat. Keterbatasan dalam kapasitas SDM, akses data, dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah seringkali menyebabkan kebijakan tidak relevan dengan kebutuhan lokal. Hal ini dapat terlihat dari implementasi kebijakan yang tidak efektif, kurangnya peran aktor kebijakan di daerah, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, dan lemahnya evaluasi terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan. Faktor-faktor seperti lemahnya kapasitas institusi, minimnya partisipasi masyarakat, dan serta kurangnya akuntabilitas menjadi tantangan utama. Ada peluang besar untuk memperbaiki situasi ini, terutama melalui pendekatan berbasis data, penguatan kelembagaan, dan inovasi pendidikan. Baiklah, terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya kepada Putri Amalia, dipersilakan. Terima kasih. Baiklah, saya akan membahas isu kepemimpinan pabrik yang berjudul Juliari Batubara Korupsi 400 miliar rupiah pada masa COVID-19. Sebagai Menteri Sosial saat itu, Juliari Batubara menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan tindakan korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Penyebab utama korupsi tersebut berawal dari penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penggandaan bantuan sosial. Sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Juliari mungkin merasa kebutuhan untuk memenuhi ekspektasi politik tertentu yang dapat mendorong untuk melakukan tindakan korupsi demi mendapatkan dukungan atau keuntungan politik. Juliari memanfaatkan celah dalam sistem tersebut untuk memanipulasi harga dan proses penggandaan bantuan sosial. Tindakannya tidak hanya merugikan negara secara materi, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pada saat krisis kesehatan yang sangat membutuhkan solidaritas dan transparansi. Kompleksitas korupsi ini juga menggambarkan lemahnya sistem integritas di lingkungan pemerintah. Meskipun terdapat lembaga penegak hukum seperti KPK, namun praktik korupsi masih terus terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa dibutuhkannya reformasi menyeluruh dalam sistem pemerintahan, mulai dari aspek hukum, pengawasan, hingga budaya hingga kerja aparatur negara. Kasus Juliari Batubara seharusnya menjadi pelajaran penting bagi seluruh rakyat Indonesia atau pejabat pemerintah. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas harus menjadi prioritas utama dalam sistem pelayanan publik, terutama pada saat krisis seperti masa pandemi. Masyarakat membutuhkan kepercayaan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu. Baiklah, saya kembalikan ke materi. Baiklah, materi selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu isu manajemen SDM yang berjudul adanya data 97.000 PNS misterius yang menerima gaji pensiunan. Alasan saya memilih berita ini karena berita ini layak dibahas dalam sistem pencatatan dan validasi data di Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Kondisi saat ini adanya tantangan besar dalam transformasi administrasi negara digital. Di era yang semakin tergantung pada teknologi, pengelolaan data yang efisien dan bebas dari kesalahan menjadi hal yang tidak bisa ditawar karena itu penting untuk terus membahas dan mencari solusi atas masalah ini. Hal ini berdampak pada kerugian negara, menurunnya kepercayaan publik, dampak sosial, dan melemahkan reformasi birokrasi. Solusi yang dapat diterapkan kepada pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis berikut ini. 1. Digitalisasi dan integrasi data kepegawaian. 2. Audit dan verifikasi rutin. 3. Penerapan sanksi yang tegas. 4. Pelibatan teknologi biometrik. 5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia. 6. Kolaborasi dengan pihak eksternal. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, sekian dari materi kami. Semoga materi kami dapat menjadi sumber bacaan bagi teman-teman sekalian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi